إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. Allahumma arhamna bil Qur'an. Mari kita awali sebagian zikir pagi kita bersama-sama. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya bika namutu ilaika nusyur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu lah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah, segala puji kepunyaan Allah. Semoga Allah tetap karuni kita istiqamah sampai nanti Allah pulangkan kita husnul khatimah. Salawat juga bertangkaikan salam untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa ni'ma karim wa barik alaih. Quran surah 15 Al-Hijr. Hadirin di rumah, selamat datang, selamat bergabung. Teman-teman di TikTok, YouTube maupun Instagram, ayahanda, ibunda, gurunda, sahabat dan semua pihak yang belum bisa kami sebut satu persatu tanpa mengurangi hormat dan ta'zim kami. Ayo kita sama-sama belajar Quran surah Al-Hijr ayat yang pertama. Semoga Allah ridha dengan ilmu yang kita pelajari bersama-sama. Alif lam mim, mohon maaf, alif lam ra. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabi wa Qur'anim mubin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini adalah bagian dari ayat-ayat yang sangat sempurna, yaitu ayat-ayat Al-Qur'an yang memberikan penjelasan. Nama surah Al-Hijr disebutkan dalam kitab tafsir Ibnu Katsir adalah nama sebuah daerah pegunungan yang pada zaman dahulu didiami atau ditinggali oleh kaum Tsamud. Daerah ini terletak di pinggir jalan antara kota Madinah sampai ke negeri Syam atau yang sekarang disebut dengan Suriah, Lebanon, Palestina sama Jordania. Nama surat ini diambil dari nama daerah pegunungan di sekitar itu. Berhubung nasib penduduknya yaitu kaum Tsamud diceritakan pada ayat 80-84, mereka telah dimusnahkan oleh Allah sebab karena kedurhakaan mereka, karena mendustakannya mereka terhadap Nabi Salih yang diutus kepada mereka, dan mereka berpaling dari ayat-ayat Allah. Dalam surat ini terdapat juga kisah-kisah kaum lainnya yang Allah binasakan seperti kaum Lut, kaum Syuaib dan kaum-kaum yang lain. Dari semua kisah itu dapat diambil pelajaran bahwa orang-orang yang pada akhirnya menentang, mendustakan, menyia-nyiakan utusan-utusan Allah, pada akhirnya mereka akan mengalami kehancuran serta kebinasaan. Jadi nama Hijr itu sendiri diambil dari nama sebuah wilayah yang didiami kaum Tsamud. Wilayah itu terletak antara kota mana dan kota mana? Madinah dan Syam, yang dulu didiami atau ditinggali oleh kaum Tsamud. Namun pada akhirnya mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kedua, rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Allah berfirman, orang-orang yang ingkar itu kadang-kadang nanti di akhirat mereka menginginkan law kanu muslimin, sekiranya dulu kami menjadi muslim. Mereka menginginkan sekiranya dulu kami menjadi muslim. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Aduhai kiranya, rubama, aduh kiranya, seandainya, kalaulah dulu kami menjadi seorang muslim. Ayat yang ketiga, dzarhum ya'kulu
biarlah mereka makan, wa yatamatta'u, biarlah mereka bersenang-senang, wa yulhihimul amal, dan mereka dilalaikan oleh angan-angan kosongnya mereka. Fasawfa ya'lamun, dan kelak mereka akan mengetahui balasan dari apapun yang mereka kerjakan. Fitrahnya manusia itu terlahir yuladu alal fitrah, mereka itu terlahir muslim, terlahir dalam fitrahnya. Fa'abawahu, kemudian ayahnya yang menjadikannya Yahudi, Nasara, Majusi. Dan tentu dengan taufik dan izin Allah, Allah berikan kita akal. Akal yang bisa melihat mana yang hak, mana yang batil, mana yang iman, mana yang kufur, mana yang tauhid, mana yang syirik. Dan akal yang bisa mengarahkan kita untuk mengambil dan meninggalkan. Siapa yang mau diajak pagi ini untuk belajar bersama? Lagi-lagi mereka-mereka yang menggerakkan dirinya, memaksakan dirinya untuk menambah ilmunya, menggerakkan badannya. Lalu akalnya ini memang mencari, apalagi zaman sekarang, buka YouTube, TikTok, Instagram, klik, muncul. Betapa mudahnya hari ini kita mau mencari ilmu. Beda dengan beberapa puluh tahun yang lalu. Mungkin kita mencari ilmu harus dengan perjuangan. Belum ada lampu, obor dibawa, petromak. Lalu kita datang ke surau-surau, langgar-langgar, lalu kita mengaji. Belum seramai ini, belum sesemarak hari ini. 2017 saya masih ingat betul, pertama kali saya hijrah dari Depok Kubah Mas Meruyung Limo pindah ke Garung Wonosobo. Kajian tuh bisa dihitung jari. Satu pekan tuh berbilang 1 sampai 2, maksimal 3. Tapi hari ini 2024, kalau jamaah mau dapat kajian di Wonosobo, setiap hari ada, Senin sampai ke Senin lagi. Dulu berbilang jari. 2017 awal-awal kami pindah. Yang ada kajian mungkin di A, di B, di C, atau mungkin di hari Senin, Rabu, Sabtu misalkan. Allah berikan karunia itu. Semakin kesini, semakin banyak orang itu haus akan ilmu. Jadi kita mau mencari ilmu semakin dimudahkan dan semakin banyak dan semakin terhampar luas dengan varian latar belakang guru-guru kita yang semakin hebat. Alumni Yaman, alumni Madinah Ustadz Jihad Nabil, alumni Libya Ustadz Faisal Wahidina, alumni Madinah lagi Ustadz Ferry Septianto. Mau nyari mana hadirin? Mesir ada gurunda kita. Mau alumni mana aja, terhampar luas hadirin. Tinggal bagaimana nanti kita mau ngambil ilmunya ataukah kita mau gimana sikapnya. Makanya orang-orang yang ingkar, mereka dilalaikan. Mereka lalai sama apa sih? Dzarhum yakulu. Terlalaikan mereka sama seringnya mereka banyak makan. Makan tuh nggak tercela, tapi kalau sampai pada tahapan berlebihan, itu yang tidak Allah suka. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah nggak suka perilaku musrif, berlebihan. Makan tuh sesuai wajar, kadar, porsinya, silakan, nggak ada masalah. Tapi manakala makan itu terbawa sampai pada suasana yang berlebih-lebihan, hidupnya kok cuma mikirin soalan makanan, ini yang tidak disukai oleh Allah. Makan sewajarnya, minum sewajarnya. Lalu faktor yang kedua yang sering membuat mereka orang-orang yang ingkar kepada Allah terlena sehingga mereka enggan mencari kebenaran, wa yatamatta'u, mereka terlalu sering bersenang-senang. Loh, hidup kan bukannya harus senang? Betul, karena fadl dan rahmat Allah, fabidzalika falyafrahu. Kesenangannya dalam rangka apa nih? Karena karunia dan rahmat Allah, fabidzalika falyafrahu, yang karena itulah kalian bersenang-senang. Tapi orang yang ingkar kepada Allah biasanya yatamatta'unya mereka itu berbeda dengan yafrah. Dari kalimatnya itu berbeda kan? Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu.
fadl dan rahmat dari Allah, falyafrahu, kalian tuh harus bahagia, harus senang hidupnya. Bedanya yafrah sama yatamatta'u, yafrah itu cenderung kepada membahagiakan kebahagiaan yang hakiki, bahagia yang senangnya hakiki sebab karena taat kepada Allah, yafrah, karena dapat fadl, dapat rahmat. Yatamatta'u ini bebas, kebahagiaan yang bisa dengan ketaatan, tapi bisa juga kebahagiaan itu, kesenangan itu ya tamatta. Kesenangan itu datangnya karena mata, perhiasan yang kadang melalaikan. Makanya disebut ad-dunya mata wa khairu mata al-mar'ah salihah. Dunia ini kesenangan yang seringnya menipu. Tapi kalau kita mau dapat yang terbaik dari kesenangan dunia itu, al-mar'ah salihah. Jadi kadang ya tamatta'unya mereka ini, mereka tuh bersenang-senang tapi membuat mereka lalai. Mereka bersenang-senang tapi membuat mereka lupa. Mereka senang-senang tapi membuat mereka nggak taat sama Allah. Mereka senang-senang tapi membuat mereka jauh dari Allah. Mereka senang-senang tapi mereka nggak mau mentaati semua yang Allah perintahkan dan yang Nabi SAW telah teladankan. Itu yang namanya tamatta'. Biarin mereka senang-senang sampai mereka melalaikan hakikat mereka dicipta untuk apa. Padahal kita tahu ya, default setelan pabriknya kita dicipta tuh untuk apa? Az-Zariyat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak ciptakan jin, tidak pula Allah ciptakan kita manusia illa kecuali tugas pokok penciptaan itu ya'budun, hanya untuk menyembah Allah. Jadi emang tugas utama kita tuh sholat. Kerja itu sampingan, dagang itu sampingan, jual jasa sampingan, ngajar sampingan. Tugas kita utamanya ya sholat. Bisnis sampingan, jual properti sampingan, jual beli jasa sampingan, punya kegiatan tertentu sampingan, dapat jabatan amanah sampingan. Sampingan aja hadirin, sampingan. Tugas utamanya ya'budun, menyembah Allah, sholat. Yang lain-lain sampingan. Selama seorang hamba tahu tugas pokok intinya, mereka nggak akan pernah terlalaikan sama dunia. Mereka tahu batas cukupnya dunia itu ada dalam genggaman kendali mereka. Jadi dunia nggak merubah ketaatannya. Dunia justru dia tunggangi untuk dapat ridhonya Allah. Maka poin yang pertama yang sering membuat orang-orang ingkar adalah banyak ya banyak makan yang berlebihan. Boleh ya, boleh yang makan tuh boleh, kuliner tuh boleh. Tapi yang penting jangan berlebihan. Boleh. Kuliner silahkan. Emang mungkin hobinya orang kan, salah satunya mungkin beliau suka nyoba hal-hal baru dalam bab makan. Selama halal, selama nggak ada zat tercampur dengan zat-zat haram, baik itu tetesan minyaknya ataupun sutilnya atau sendok gorengnya gitu, silahkan nikmati apa yang Allah hamparkan. Yang penting tidak ada yang berlebih-lebihan. Lalu terus yang kedua, faktor yang sering membuat orang itu ingkar ya tamatta'u, sebab karena mereka terlalaikan dengan bersenang-senang. Jadi hidup ini ya nggak senang-senang doang juga. Senang-senang pun ada esensi ibadahnya. Kalaupun kita healingnya mengandung unsur ibadah. Kalaupun kita beriang-riang gembira, kalau bisa riang-riang senangnya itu ada unsur ibadahnya. Jadi nggak melulu tentang yang ibadah tuh harus mumet terus gitu, enggak. Serius paneng terus juga enggak. Ada senang-senangnya. Yang ketiga, wa yulhihimul amalu, dan mereka itu kadang dibiarkan lalai karena angan-angan kosong mereka. Sukanya berangan-angan kosong tapi jauh dari ketaatan. Lah contohnya gimana? Contohnya misalnya gini, wah nanti dia udah punya segalanya, rumah, kendaraan, mobil, motor dan semuanya prima semuanya. Tapi dia berangan-angan mau mendapatkan dunia. Seperti hadis Nabi, kalau punya satu gunung emas minta gunung emas yang kedua, kalau punya yang kedua minta gunung yang
3, dan mereka nggak akan pernah berhenti, terus berangan-angan, nanti saya begini ya, nanti kita begini, nanti kita begini, nanti. Yang ada ketentuan ya hadirin, yang tidak pernah angan-angannya itu disangkut pautkan untuk menolong agama Allah, itu wayulhihimul amalu. Mereka dibuai sama angan-angan kosong mereka yang nggak ada sangkut pautnya sama menolong agama Allah. Kalau angan-angannya Bismillah ya Allah, nanti kita punya sesuatu, disebutlah sesuatu itu, nanti kita punya ini ya, untuk apa? Untuk nolong agama Allah, membuat ini. Bismillah nanti kita buat itu ya, untuk apa? Menolong agama Allah untuk bab itu. Bismillah nanti kita buat sesuatu ya, apa? Untuk nolong agama Allah di bab ini. Itu punya harapan, punya impian, punya cita. Saya punya kendaraan saya terlampau banyak, ini satunya kayaknya diwakafin aja deh, wakaf daripada manfaat kendaraannya. Kalau kendaraannya tetap punya saya, tapi manfaat kendaraannya tetap saya wakafkan manfaatnya. Wakafin nggak apa-apa. Untuk antar jemput, untuk A, untuk B, untuk C, untuk kepentingan agama Allah, wakaf manfaat diperbolehkan. Saya tuh kayaknya ada tanah Ustadz kosong, tanah kosong ini daripada mangkrak nggak bermanfaat, mending termanfaatkan aja dengan baik. Itu nggak apa-apa hadirin. Statusnya kepemilikan tetap punya saya, tapi nanti kebermanfaatannya. Nah, hal-hal yang demikian tidak termasuk daripada wayulhihimul amal. Dibangun angan-angan kosong yang membuat dia terbuai lalu lupa dengan esensi hakikat penciptaannya. Kan kembali lagi dalam rumus yang kemarin, kalau kita mau tahu gimana kita tahu harta kita tuh berkah ataukah mohon maaf tidak berkah, jawabannya kan simple. Lihat kemana harta itu dimanfaatkan dan digunakan. Kalau dekat dengan Allah dan membuat semakin banyak bermanfaat bagi orang, kemungkinan besar harta itu sangatlah berkah. Dan sebaliknya, kalau dengan harta itu membuat suami istri ribut, dengan banyaknya harta itu membuat anak-anak semakin carut marut, dengan banyaknya harta itu membuat rumah tangga semakin gak harmonis dan hidup kita tuh semakin terbuai jauh dari syariat. Banyak hartanya malah gak sholat, banyak hartanya malah lalai, banyak hartanya malah maksiat, banyak hartanya malah gak taat pada teladannya baginda Rasulullah SAW. Hampir bisa dipastikan harta itu kurang berkah, karena harta itu tidak menunjang pemiliknya untuk taat. Karena harta yang berkah itu identik kuatnya menunjang pemilik harta tersebut makin taat sama Allah. Makin taat. Bukan wayulhihimul amal. Dilenakan sama angan-angan kosong. Angan-angan kosong yang ada di kepala. Jadi kalau saya punya tanah, nih kayaknya bagus nih kalau dibangun diskotik. Malah cenderung membangun tempat yang menjadi sarana untuk orang lalai kepada Allah misalkan. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Bukan itu hadirin. Kita tahu harta kita makin buat kita taat di situ hadirin. Harta membuat kita makin jauh dari Allah. Wal iyadzubillahi min dzalik. Fasaufa ya'lamun, cepat atau lambat kalian akan melihat apapun yang kalian lakukan. Fasaufa ya'lamun, kalian akan tahu. Cepat atau lambat. Kenapa Allah berfirman kemarin juga kita belajar bersama-sama Al-Quran daripada surah Ibrahim ayat 51. Dilihat 51 Ibrahim yang kemarin. Innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya Allah maha cepat perhitungannya. Kenapa Allah cepat perhitungannya? Bahkan di dunia aja hari hisab sudah dimulai. Maksudnya, coba jemaah lihat orang yang tekun, ulet, konsisten, dalam kurun waktu 5 tahun akan terlihat hasilnya. Hasil buah dari tuknya, tekun, ulet, konsisten. Fasaufa ya'lamun, cepat atau lambat kalian akan mengetahui buah dari yang selama ini kalian kerjakan. Kalau dia dibangun angan-angan kosong, seringnya berimpian-impian, tapi impian yang selalu menjauhkan dirinya dari Allah, cepat atau lambat dia akan tahu di dunia udah hampa hadirin. Orang
yang tahu bahwa ada sesuatu yang lebih dahsyat dan lebih besar dari kekuatan dirinya, kekuatan kolega-koleganya, dari kekuatan orang-orang yang dia kenal. Ketika dia ada masalah, dia tinggal mengangkat tangan, ya Allah tolong kami. Dia akan lebih merasa tenang daripada orang yang merasa yang paling kuat adalah dirinya dan dia tidak ada kekuatan selain dirinya. Ketika dia terjatuh lemah, dia terpuruk, dia bingung mau nyandarkan ke siapa. Tapi kalau orang beriman tahu sandarannya itu Allah. Ketika dia lagi dihantam badai yang sangat kuat, dia tinggal begini, ya Allah, tenang hatinya, tenang jiwanya. Kita tahu mustahil ada kejadian seperti teman-teman di Gaza, Palestina. Tapi ternyata ada. Dan bagi kita, kalau kita di posisi beliau, mustahil kita bisa bertahan. Mungkin kita udah memilih jalur-jalur yang lain. Entah kita keluar dari sana, atau kita memilih hal-hal lain. Tapi mereka bisa bertahan. Ada apa? Karena mereka punya kekuatan di atas kekuatan itu semua, yaitu kekuatan iman, yakin kepada Allah. Fasawfa ya'lamun, cepat atau lambat, besok, lusa, atau entah suatu hari ketika nanti, kita akan tahu hasil dari yang kita lakukan. Innallaha sari'ul hisab, Ibrahim ayat 51 kemarin. Allah sangat cepat hisabnya. Alih-alih nanti di akhirat pasti sempurna hisabnya Allah, di dunia pun Allah sudah mulai. Hisab di dunia Allah sudah mulai. Cek. Hisab di dunia Allah sudah mulai. Hadirin tahu, orang yang mohon maaf terbiasa mengkonsumsi dengan minuman-minuman yang tidak Allah sukai, lebih cenderung bisa akan membahayakan daripada fisiknya, ketimbang yang secara umumnya orang-orang itu mengkonsumsi apa yang Allah halalkan dan yang thayyib, baik. Konsumsi orang itu narkoba, cepat atau lambat barang-barang itu akan merusak organ tubuhnya, merusak saluran-saluran otak di kepalanya, dan merusak hal-hal lain. Makanya kan hari hisab itu kan sebenarnya nanti, hari hisab itu sebenarnya sudah dimulai hari ini, dan nanti lebih sempurna lagi Allah akan menghitung dengan hitungan yang sari', cepat Allah menghitung. Hari hisab sudah dimulai, hadirin. Jangan kira hari hisab belum dimulai. Orang yang tekun, ulet, konsisten, dia akan sampai pada apa yang dia harap-harapkan. Orang yang bermalas-malas, dia akan menjumpai dari perhitungan atas rasa malasnya itu. Malas, gak produktif, gak berikhtiar menjemput apapun yang disebut dengan kebaikan. Dia akan dapat hisabnya atau perhitungannya atas rasa malasnya yang dia lakukan. Mungkin hari ini rasa malas kita belum berdampak, tapi kalau terus-terusan kita malas selama 10 tahun, kelak kita akan melihat saat sahabat dan kawan-kawan kita di 10 tahun kemudian mereka mendapat sesuatu, kita dengan rasa malasnya yang suka rebahan gak dapat apa-apa karenanya. Dan sebaliknya, kalau tadi rasa malas di awal-awal memang gak kerasa, sama konsisten, kita udah berat-berat nih, bangun pagi, berusaha untuk mandi pagi, berusaha untuk siap-siap, rasa-rasanya kayak gak merubah apapun. Konsisten tuh kayaknya gak merubah apapun. Sudah kerja keras kok gak merubah apapun. Sudah berikhtiar tiap subuh kok gak merubah apapun. Rasa-rasanya di awal seperti konsisten kita tuh seolah gak merubah apapun. Tapi yakinlah 5-10 tahun kemudian akan terlihat hasilnya. Emang gak ada yang instan. Mie instan aja gak instan, butuh dimasak, betul? Konsisten sama, gak ada yang instan. Dia gak terlihat di hari-hari pertama kita merubah diri kita untuk konsisten. Tapi di hari ke-5, hari ke-10, setelah setahun,
2 tahun, 5 tahun, makin kerasa. Orang membangun badannya, fitness, kan sama kayak konsistensi. Rata-rata orang yang bidang badannya six-pack, buah dari konsistensi biasanya. Orang-orang yang nge-gym itu gak datang dalam satu hari. Satu hari nge-gym, lalu ngaca, udah berotot belum? Enggak. Hari pertama dia datang, gak merubah apapun di badannya. Badannya gak lebih berotot, enggak. Bahkan nge-gym pertama remuk, langsung besok-besoknya udah libur 3 hari. Hari keempat nge-gym lagi dan gak merubah apapun. Bulan pertama nge-gym lagi dan dia nengok ke cermin, belum merubah apapun. Bulan kedua belum merubah apapun kecuali perubahan kecil. Bulan ketiga belum merubah apapun kecuali perubahan kecil. Setahun pertama mulai ada berasa perubahannya, tapi sedikit banget, gak signifikan setahun pertama. Tahun kedua sudah mulai kelihatan, tahun ketiga mulai kelihatan, tahun keempat. Buah dari konsistensi yang sekian tahun itu, hadirin. Jadi wayulhihimul amal, berhentilah dengan angan-angan kosong. Muslim mukmin tidak dibentuk dengan angan-angan kosong. Angan-angannya jelas. Finish tertingginya adalah masuk surga, dan surganya surga Firdaus. Itu angan-angan muslim, itu bukan angan-angan kosong belaka. Ya, kita punya cita-cita, cita-cita tertinggi kita adalah masuk surga Firdaus. Wa ma ahlakna min qaryatin illa walaha kitabum ma'lum. Dan kami tidak membinasakan suatu negeri, kami tidak membinasakan suatu kaum, melainkan sudah ada ketentuan yang ditetapkan baginya. Kata para ulama, ada standarisasinya. Sebelum kaum itu dibinasakan, sebelum kaum itu dienyahkan, dilenyapkan, ada standarisasinya. Ada standar-standarnya. Ini kaum ini layak nggak untuk dibinasakan? Satu penduduk yang tinggal di satu negeri ini layak nggak untuk di bumi hanguskan? Itu ada ketentuan-ketentuan yang Allah tetapkan. Fasawfa ya'lamun, mereka nanti kelak tahu. Walaha kitabum ma'lum, ada ketetapan dan ketentuan yang Allah tetapkan, mereka pantas ataukah tidak pantas untuk mereka dibinasakan. Dan bagi setiap negeri ada ketentuan masa yang Allah tetapkan. Allah mengabarkan bahwa Allah tidak akan membinasakan satu negeri kecuali sudah tegak atasnya hujjah atas penduduk-penduduknya, telah sampai Rasul yang diutus pada mereka, telah diberikan beberapa masa waktu untuk mereka kembali kepadanya, dan Allah tidak serta-merta menyegerakan azab kecuali Allah menundanya agar mereka kembali kepada Allah hingga waktu yang Allah tentukan. Nih hadirin, ini kata Imam Ibnu Katsir tentang ayat ini. Allah tidak pernah menyegerakan azab kecuali Allah pasti kasih waktu, ditangguhkan, ditunda, karena Allah sayang sama kita, Allah mau kita kembali kepadanya. Makanya kemarin kami bilang kan, hari Jumat, kalau setiap sekali kita bermaksiat langsung Allah azab, di antara kita nggak ada yang hidup. Karena kita semuanya pelaku dosa, termasuk saya yang berbicara. Saya pelaku dosa. Kalau Allah azab kita di kali pertama kita berbuat dosa, langsung diazab, habis. Nggak ada manusia yang hidup. Tapi Allah maha sayang. Allah sayang sama hambanya. Saking sayangnya Allah pada hambanya, maka Allah tidak langsung mengazab, Allah tunda, Allah tangguhkan. Kata Imam Ibnu Katsir, karena rahmat Allah yang lebih luas, itu faktor yang pertama. Yang kedua, karena Allah menginginkan kaum tersebut kembali kepada Allah. Allah tuh gak suka, sebenarnya hadirin, Allah tuh tidak suka untuk langsung mengazab. Allah maunya tuh langsung, ayo hambaku kapan kamu bertobat? Iya kamu salah, ayo kembali kepadaku. Ayo hambaku balik lagi. Ayo hambaku udah yang kemarin lupain. Ayo hambaku sekarang kesempatan kamu kembali padaku. Ayo hambaku, ayo hambaku, ayo hambaku. Jadi nggak langsung mau mengazab.
Justru Allah tuh malah sebentar, tunda dulu wahai malaikat. Wahai malaikat, jangan dulu diazab. Aku masih menunggu dia untuk bertaubat. Wahai malaikat, bahkan Allah tuh seluas itu rahmatnya. Bahkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku itu melampaui murkaku. Rahmat Allah luas, banyak. Gak suka Allah mau ngazab kita tuh sebenarnya gak suka. Loh, bahkan kata Nabi SAW, semua umatnya dimaafkan, illal mujahiruna, kecuali kalau dia dengan terang-terangan dan bangganya menampakkan perbuatan dosanya. Kullu ummati mu'afan. Bahkan semua umatnya Nabi yang benar-benar mengaku umatnya Nabi dan konsekuensi dengan pengakuan itu, Allah maafkan nanti semuanya, illa kecuali mujahirun, asalkan dia nggak terang-terangan bangga berbuat dosa. Dosa dia lakukan, tapi Allah maafkan kalau dia nggak terang-terangan. Ada ketentuan-ketentuan yang nggak main serta-merta diazab begitu saja, enggak. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan beberapa batasan. Kalau sudah datang hujjah, tadi dikatakan Ibnu Katsir kan, kalau sudah datang hujjah, sudah datang utusan-utusan Allah, Rasul-Rasulullah. Kalau kita gimana? Kita kan sudah datang dari Nabi Muhammad SAW. Tapi kan Nabi Muhammad jauh, kan sudah datang para pemberi peringatan. Siapa beliau? Ustadz, ustazah, guru, kiai, ulama, alim, udah ngingetin. Enggak, tapi kan enggak ada. Ya enggak ada, karena kamunya enggak keluar. Tapi kan sekarang di sosial media banyak, di YouTube videonya banyak, TikTok banyak, Instagram banyak, YouTube, Facebook, sosial media, WhatsApp, WA Story banyak. Kita nggak nyari pun kadang tiba-tiba keluar, muncul di beranda. Kita nggak lagi pengen pun tiba-tiba muncul. Itu udah rencana-rencana Allah, karena maha baiknya Allah. Allah udah kasih warning sama kita, dikasih warning jemaah. Kita lagi nggak pengen ngakses, tiba-tiba keluar aja gitu, muncul aja gitu. Itu udah rencana Allah, hadirin. Allahu Akbar walillahil hamd. Ayat yang kelima, ma tasbiku min ummah ajalaha wa ma yastakhirun. Tidaklah dapat mendahului satu umat pun terhadap ajalnya bila sudah datang, dan tidak ada yang bisa mengakhirkan ajalnya. Makanya kemarin dikatakan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah, bermaksiat pada Allah kalau kamu bisa menunda malaikat maut untuk mencabut nyawamu. Kalau ada malaikat maut, kita bilang, maaf ya, jangan cabut dulu, sisain 1 menit, saya mau istighfar, mau bertobat. Kalau bisa silahkan. Tapi kan kita nggak bisa. Kita nggak bisa menunda maut itu jika sudah datang. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Di ayat yang lain Allah berfirman, nggak akan bisa diakhirkan, juga nggak bisa dimajukan. Mau perencanaan bunuh diri, mau perencanaan bundir, dia lompat dari lantai ke-17, kalau memang takdirnya Allah mengatakan dia belum wafat, belum wafat tuh. Paling patah-patah. Mau dia nabrakin dirinya kepada kereta yang sangat cepat dengan berharap seketika langsung wafat. Kalau emang belum takdirnya wafat, nggak wafat tuh. Paling cuma retak-retak. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kematian tidak bisa diakhirkan, pun kematian nggak bisa disegerakan, didahulukan nggak bisa. Mau minum apa? Mau minum racun. Kalau emang takdirnya belum wafat, belum wafat. Hadirin, saya pernah melihat dengan mata kepala saya langsung jemaah. Dengan valid semua suster, perawat, dengan jam terbang yang luar biasa sudah tahunan. Beliau selalu, ini Ustadz, biasanya kalau udah begini, dengan ketentuan A, B, C, trombositnya berapa, apanya berapa, biasanya lewat. Apalagi udah sampai ini biasanya Ustadz, kalau udah begini
hampir bisa dipastikan wafat. Keluarga udah berkumpul, udah mentalkin hadirin. Mentalkin loh jemaah. Udah ditalkin. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Karena emang tanda-tanda kematian itu sudah sangat dekat. Lah kok sehat lagi hadirin? Allahu Akbar. Sehat jemaah. Sampai sekarang. Semoga Allah jaga beliau, Allah muliakan beliau, Allah melindungi beliau dan keluarga besar beliau. Berarti kan benar bahwa kematian itu memang dalam genggamannya Allah, bukan genggaman kita. Itulah Allah. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tentang ajal dalam genggaman Allah, bukan dalam haknya kita. Wa qalu ya ayyuhalladzina nuzzila alaihi dzikru innaka lamajnun. Tapi kadang-kadang orang-orang yang ingkar itu malah dia mengatakan begini setelah datang pemberi peringatan, datang pemberi nasihat, datang orang-orang yang senantiasa memberikan nasihat-nasihat baik. Apa yang mereka katakan? Mereka berkata, ya ayyuhalladzi, wahai orang-orang yang nuzzila alaihi dzikru, telah diturunkan kepadanya Al-Qur'an atau zikru, yaitu Nabi Muhammad SAW. Innaka, sesungguhnya engkau wahai Muhammad, la majnun, engkau benar-benar majnun. Kita ngajak baik disangka ngopo toh. Itu Nabi Muhammad dulu pernah dapat hal-hal yang kayak gitu. Ngajak baik, ngajak nyembah Allah, ngajak la ilaha illallah, ngajak untuk tidak mensekutukan Allah, meninggalkan berhala-berhala, meninggalkan perbuatan ma'asi yang dulu mereka kerjakan, meninggalkan hal-hal yang gak baik dan gak pantas. Lalu malah dibilang innaka lamajnun. Muhammad mah orang dibilang begitu. Coba Nabi Muhammad dibilang majnun. Al-Quran daripada surah Al-Hijr ayat yang ke-6. Nabi Muhammad SAW aja dibilang kayak gitu. Apalagi kita hadirin, kita sekelas ujung kukunya Nabi aja enggak. Jauh sekali kita. Sekelas ujung kukunya Nabi aja enggak. Nabi SAW jadi bilang innaka lamajnun. Maka siapa kita yang menginginkan dakwahnya kita berjalan mulus? Siapa kita yang menginginkan dakwahnya kita murni, pure, tanpa halangan yang akan ada di depan wajah? Siapa kita yang menganggap bahwa dakwah kita ini harus berhasil dengan persentase probabilitas keberhasilannya 101%? Siapa hadirin? Siapa kita? Nabi aja dibilang innaka lamajnun ya Muhammad. Wahai Muhammad, engkau nih majnun ya. Bahkan gak cukup sampai situ. Ada yang mengatakan Muhammad itu muzammam, Muhammad itu tukang sihir, sahirun alim, tukang sihir yang sangat pintar. Muhammad itu dikatakan pemecah belah, Muhammad itu dikatakan begini dan begitu. Lantas kita berharap kita nggak diuji dalam dakwahnya. Diuji jemaah, diuji. Ada orang yang gak suka, ada orang yang berusaha menjegal, itu biasa jemaah. Dikata-katain, dia mah B, dia mah C, itu biasa hadirin. Dibilang soalim, itu biasa hadirin. Nabi aja seperti itu kan. Lantas siapa kita yang menginginkan dakwah kita berjalan lancar dan mulus? Gak ada. Kata Nabi SAW, sesungguhnya orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi dan para rasul. Summal amsal fal amsal. Yang paling berat ujiannya itu nabi, rasul, dan orang salih yang semisal beliau, orang salih yang semisal beliau. Jadi ujian nabi dan rasul itu paling berat. Ujian kita ini nggak ada apa-apanya. Kok gitu aja mau nyerah? Lawang ujian kita tuh nggak ada apa-apanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan Allah kan nggak salah. Allah tuh nggak pernah salah dalam memilih pundak. Kalau seorang hamba itu diberi satu beban ujian, dapat dipastikan hamba itu pasti mampu memikul beban ujian itu.
Walau terkadang syaitan memang membisikkan ke dalam dadanya untuk agar supaya dia menyerah, give up. Padahal hanya dalam kamus orang-orang yang tidak beriman kata menyerah itu ada di kamus mereka. Orang-orang yang kufur, orang beriman nggak pernah kenal kamus-kamus mohon maaf pesimis itu nggak ada. Kamusnya orang beriman cuma ada optimis, 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 optimis. Nggak ada cerita pesimis tuh, nggak ada, hadirin. Sesungguhnya syarat orang-orang pesimis itu cuma satu, yang menyerah dari rahmat Allah hanyalah orang-orang yang kufur. Orang beriman nggak pernah nyerah, optimis. Lau ma ta'tina bil malaikati in kunta minas sadiqin. Mengapa engkau tidak mendatangkan kepada kami malaikat jika engkau termasuk orang-orang yang benar? Nah, karakteristik berikut-berikutnya. Udah mendustakan, menganiaya Nabi dan Rasul yang diutuskan pada mereka, kadang membuli dengan kalimat cercaan, celaan, makian, hinaan. Ditambah lagi, mereka kadang masih minta bukti lagi. Ya udah, kalau emang kamu benar, coba datengin malaikat. Mereka kadang begitu, hadirin. Minta bukti, belan dibulah, bulan minta dibelah. Nabi Muhammad SAW, salah satu mukjizat beliau membelah bulan. Tapi apakah kemudian mereka beriman? Tidak. Mukjizat Nabi yang lainnya, keluar dari jari beliau air jernih, bisa langsung diminum, dimakan dan minum dan mengenyangkan semuanya. Tapi apakah mereka beriman? Tidak. Banyak ditunjukkan mukjizat-mukjizat Nabi Muhammad SAW. Tapi orang itu kalau sekali nggak beriman ya tetap nggak beriman. Makanya kadang-kadang ya kita juga harus ya, nyari ya jemaah, sengajain nyari. Sama seperti sengajanya kita mencari, ada apa sih nih? Makanan recommended, nyari kan kita di Google kan? Lihat view ratingnya berapa, makanan di Google, enter, lihat view ratingnya berapa, menunya apa aja, harganya apa aja, komentar ulasannya itu gimana. Oh ternyata restoran ini lama, oh berarti kalau untuk yang kenyang, untuk yang lapar datang ke sana kurang recommended karena penyajiannya lama. Kan kita nyari. Mau nyari tempat yang nginep yang nyaman, cari. Sebagaimana untuk nyari makan kita cari review di Google, sebagaimana untuk itu kita cari review di Google. Ya setidaknya untuk tanya-tanya kebenaran sebelum nanti kita ketemu guru. Ini bukan berarti nanti jadi belajar sama Syekh Google ya jemaah, enggak, tetap aja kalau bisa mah punya guru ngaji offline kayak gini gitu, tetap kalau bisa mah, oh gurunya siapa? Oh guru saya Ustadz Faisal, guru saya Ustadz Jihad, guru saya Ustadz Dama gitu. Jadi tahu lah gitu jamaah, ada offline kayak gini juga. Tapi maksud kami, untuk kita kan kadang mungkin terbatas ya. Mau nanya sama guru ini kok sungkan, mau DM takutnya nggak dibalas atau takutnya ganggu, mau begini kok rasanya saya kayaknya terlalu belum kenal. Ya udah, sebagaimana kita tadi searching, cari makanan, cari penginapan, ya udah searching aja dulu tipis-tipis supaya nanti jadi bahan diskusi kalau sudah ketemu guru. Hukum ini apa sih? Sebentar searching dulu. Oh, hukumnya begini, cari kitab rujukannya ini. Cari pendapat yang lain. Oh iya, pendapat yang lain ada nggak? Ada. Oh coba ditanya sama guru. Coba ditanya sama guru C. Belajar deh. Jadi ketika kita punya sesuatu yang disebut dengan kenikmatan hal apapun hari ini nih, yang salah satunya sosial media, dipakai untuk menjemput ridhonya Allah. Dijemput hadirin. Hidayah itu ditunggu, datang, atau kita sengaja menjemput hidayah itu? Ditunggu atau menjemput? Hidayah itu dijemput. Teman-teman tulis di kolom komentar, di caps lock dibesarkan, hidayah itu dijemput. Kita yang jemput.
Sama kayak kita tadi cari review makanan, restoran seafood terkenal di Wonosobo, enter, oh keluar beberapa opsi, oh ini ratingnya 4,6, ini 3,9, ini ratingnya 3, oh berarti kita cari 4,6 aja. Oh wilayahnya di sebelah sana, jalurnya lewat sini, nyari kan, cari jemaah. Sebagaimana rasa penasaran kita terhadap mau makan seafood yang enak, terhadap agama, setidaknya kita punya gambaran sebentar, sejenak. Sebelum nantinya tentu kami tetap merekomendasikan teman-teman punya guru offline. Guru online ada ya. Ustadz di TikTok banyak, YouTube, Instagram. Jamaah sekarang subuh-subuh coba cek TikTok, di scroll aja, semuanya kajian. Ustadz dari Malaysia, Ustadz dari Indonesia yang paling barat sampai yang paling timur, ada semua kajian. Ingat nggak dulu TikTok awal-awal tempat apa? Dancing and lip sync. Dancing joget-joget, lip sync tempatnya lip sync, mendubbing sesuatu. Waktu berjalan, Allah yang mengkaruniai TikTok jadi medan untuk berjihad, medan untuk kajian, medan untuk belajar bersama, medan untuk berdakwah. Makanya mohon maaf hadirin, jangan anti sama sosial media, jangan anti. Dulu Instagram awal-awal munculnya tempatnya pamer, show off mobil, motor, pencapaian, rumah, dan seterusnya, hal-hal yang mewah. Sekarang Instagram tempat dakwah. Dulu YouTube awal-awal muncul tempatnya pocong, setan, kuntilanak, genderuwo, uji nyali. Sekarang YouTube tempatnya kajian. Sama nanti pun setelah TikTok mungkin ada medan baru lagi, apalah namanya, misalkan sosmed baru. Jangan langsung di underestimate, ini haram dan seterusnya. Tergantung nanti gimana kita membawa ke arah mana nanti. TikTok dulu tempat itu hadirin, dancing and lip sync. Sekarang TikTok buka subuh-subuh, scroll, ngaji semuanya. Allahu Akbar walillahil maha besar engkau ya Allah. Allah yang telah memberikan kemudahan, akses itu ada di hadapan. Terus kitanya masih enggan, udah segampang itu, terus kitanya masih ogah-ogahan, udah segampang itu kita dapat ilmu. Terus sekarang kita masih nanyain, coba deh datengin aja malaikat, kayak gini nih pertanyaan orang-orang yang tidak beriman. Udah segampang itu sekarang cari ilmu, terus kitanya masih bilang kayaknya enggak deh. Hadirin, come on. Udah segampang itu loh hari ini kita dapat ilmu. Seberlimpah itu ilmu tuh terus hadir di FYP kita. Terus kitanya masih malas-malasan. Terus kitanya masih mau mencari bukti-bukti yang padahal sudah di depan mata, bukti-bukti yang jelas dan nyata. Ma nunazzilul malaika illa bil haqq. Allah tidaklah menurunkan malaikat kecuali dengan kebenaran. Wa ma kanu idzam munzarin. Tidaklah mereka itu kecuali kaum yang diberi penangguhan. Maksudnya, ya mereka mah tetap aja mau dikasih tahu ataukah tidak, mereka tetap sama saja. Dikasih bukti mukjizat ataukah tidak, kadang mereka tetap sama saja. Nah, jangan-jangan orang itu kita lagi. Mau FYP kita isinya nasihat banyak-banyak ataukah tidak, sama aja. Mau kita ngaji atau nggak ngaji sama aja, kan bahaya orang ngaji sama nggak ngaji kok sama, kan bahaya. Setelah lewat FYP tentang nasihat dengan yang tidak lewat kok sama aja, kan bahaya. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang Allah beri hidayah, dan itu bukti mahalnya hidayah. Sekali lagi jemaah, bukti mahalnya hidayah Allah salah satunya adalah berapa banyak nasihat-nasihat itu berseliweran di FYP kita. Kajian-kajian itu lewat di beranda Facebooknya kita, dan reel Instagram itu selalu lewat dengan explore tentang agama di Instagram kita, tapi kita tetap nggak berubah sama sekali, dan tapi kita tetap begitu saja tidak berubah. Itu bukti mahalnya hidayah nggak sih jemaah? Bukti mahalnya hidayah ketika FYP TikTok, explore Instagram, beranda-beranda Facebook, dan semua sosmed serta SW kita, story WA kita menunjukkan banyak potensi cuplikan ceramah-ceramah dakwah, tapi hidup kita begitu saja dan enggan berubah. Itu ciri mahalnya hidayah. Mahal jemaah. Makanya kalau kita dapat hidayah,
peluk erat, genggam erat, jangan dilepaskan. Berikutnya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Nah hadirin, besok kita kaji tentang inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ayat yang ke-9. Insyaallah. Barakallahu fikum. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah karuniai kita keberkahan dalam ilmu, keberkahan dunia akhirat, dan tidak lupa juga semoga ilmu ini jadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat insyaallah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Doa kafaratul majlis. Oh iya ya. Doa apa namanya? Sapu jagat. Al-Baqarah 201. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.